Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu menangkap kehadirannya. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk tahun yang baru yang kami boleh jalani saat ini. Kami sungguh percaya bahwa segala sesuatu ini Tuhan, semuanya hanya dari Engkau dan oleh karena anugerah-Mu semata. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau yang sendiri yang berkenan berfirman atas kami, dan Engkau sendiri yang berkenan membekali diri kami, membekali kehidupan kami untuk semakin mengenal Engkau di dalam perenungan firman yang akan kami renungkan bersama. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami saat ini dan perenungan firman-Mu saat ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu ya Allah, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Yang demikian sabda Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Dalam sebuah perayaan Natal yang pernah itu dilakukan atau dirayakan sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu atau mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi ketika kami masih mahasiswa begitu, kami untuk teman-teman dari teologi yang dari GKJ, kami biasa melakukan tur Natal istilahnya atau tur Paskah begitu, yang kami melayani bersama-sama di satu gereja atau di GKJ tertentu begitu. Nah, suatu ketika kami melayani di satu gereja di daerah Klaten sana, ada satu gereja begitu, dan kami membuat konsep ibadahnya itu agak berbeda. Konsepnya adalah orang yang akan mewartakan firman Tuhan atau orang yang akan memberikan firman atau orang yang akan berkhotbah itu, kami dandani atau kami make up-i gitu, dan kami tempatkan dia itu di depan gereja. Dia pura-puranya itu jadi pengemis gitu. Jadi pura-pura jadi pengemis di depan gereja, sebelum jemaat datang dia sudah ada di situ. Dengan pakaian yang sangat lusuh, dengan make up yang sangat kotor begitu, badannya, wajahnya, semuanya. Ia di depan gereja, ia duduk di sana, kemudian menunggu orang yang lewat sambil dia minta-minta atau dia mengemis di depan itu. Nah, yang terjadi adalah ketika orang itu atau teman kami itu yang berpura-pura menjadi pengemis itu
duduk di depan gereja, di depan pintu masuk sebenarnya, agak ya depan gerbang lah gitu. Dia kemudian menerima perlakuan-perlakuan yang nampaknya tidak menyenangkan. Dia disuruh pergi, dia diusir, kemudian dia sempat diusir, kemudian dia balik lagi, kemudian diusir lagi. Pokoknya dia tidak boleh ada di situ karena dianggap mengotori atau membuat pemandangan menjadi tidak enak gitu. Nah, ketika kemudian ibadah berlangsung, akhirnya teman kami yang dandan seperti pengemis itu masuk ke gereja dan semua orang terkejut. Loh, ini kok orang ini masuk ke gereja gitu. Dia kan dandanannya begitu, masa iya sih dia masuk ke gereja? Akhirnya dia masuk ke gereja di dalam tengah-tengah peribadatan itu dan akhirnya kemudian dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, ibu bapak yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui cerita itu saya ingin mengatakan atau saya ingin mengajak kita semua untuk berefleksi atau untuk kemudian melihat pada diri kita sendiri. Seringkali kita itu tidak menangkap kehadiran Allah. Seringkali kita itu tidak menangkap tentang kehadiran Tuhan di dunia karena kita hanya berpikir bahwa Allah itu selalu berwujud seseorang atau sosok yang penuh dengan orang yang sangat bersih, orang yang punya dandanan mewah, orang yang kemudian terlihat bagus, terlihat cantik, terlihat ganteng, atau kemudian orang yang berpakaian bagus dan sebagainya. Kita membayangkan bahwa Allah selalu berpakaian atau Allah itu adalah sosok yang seperti itu. Tetapi kita seringkali tidak menangkap kehadiran Allah. Karena sejatinya Allah tidak selalu berpenampilan demikian. Bisa saja Allah hadir di tengah-tengah kita di dalam diri orang-orang yang berpenampilan mungkin bagi kita itu mengganggu. Bisa nggak kita bayangkan atau bagaimana jika itu terjadi? Jika mungkin di tengah-tengah ibadah kita ada kemudian orang yang berpakaian sangat lusuh atau orang yang berpakaian sangat kotor, badannya kotor begitu, dia masuk di dalam gereja. Mungkin kita kemudian akan mengatakan bahwa kamu jangan di sini. Oh, kamu di luar saja, atau oh jangan di sini, dan kita selalu mencurigai dia. Bisa jadi begitu jika itu memang terjadi di tempat kita juga. Tetapi jangan-jangan itu yang membuat kita tidak bisa menangkap tentang kehadiran Allah. Karena kita tidak melihat bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dipakai Allah untuk menyatakan kehadirannya. Dan di dalam teks yang kita baca tadi dikatakan bahwa Allah itu ada di dalam dunia. Allah ada di antara kita, tetapi seringkali kita tidak menerima kehadirannya. Kita tidak mengenal dia. Akhirnya kemudian yang terjadi adalah kita merasa bahwa oh Allah itu tidak hadir, Allah itu tidak ada dan sebagainya. Karena seringkali kita tidak mau menangkap tentang kehadiran Allah. Karena tadi yang kita pikirkan adalah Allah itu ada di dalam diri atau sosok orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang penampilan bagus, orang-orang yang wah begitulah. Tetapi kita akan sulit untuk menerima jika Allah itu hadir di dalam diri orang-orang yang menurut kita penampilannya atau sosoknya itu mengganggu. Padahal bisa jadi mereka adalah bagian juga dari perwujudan Allah di tengah-tengah dunia ini. Maukah kita mengenali Allah di dalam rupa-rupa saudara-saudara kita yang mungkin kita anggap tidak bagus, tidak baik, atau tidak cantik, tidak ganteng? Maukah kita menangkap kehadirannya? Maukah kita menangkap sosok Allah di dalam diri orang-orang seperti itu? Ataukah malah kita akan mengusir Allah jika Allah kemudian hadir di dalam diri orang-orang yang kita anggap tidak pantas? Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita saat ini berdoa untuk menyerahkan setiap doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan untuk cinta kasih-Mu di mana Engkau berkenan hadir ke dunia ini bersama-sama dengan kami, mengarungi setiap kehidupan kami dan hadir di setiap situasi-situasi sulit yang kami alami. Terima kasih untuk Natal yang sudah kami rayakan dan sudah kami maknai bersama. Dan saat ini Tuhan kami pun juga belajar
bahwa seringkali kami menolak kehadiran-Mu. Seringkali kami tidak menangkap tentang kehadiran Tuhan. Karena yang kami pikirkan adalah bahwa ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau selalu berwujud orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpenampilan bagus dan sebagainya. Tetapi seringkali kami tidak mau menangkap kehadiran-Mu ketika Engkau mewujud melalui saudara-saudara kami, melalui orang-orang lain yang berpenampilan bagi kami tidak menarik dan mengganggu. Tolonglah kami Tuhan, murnikanlah hati kami untuk kami mau menerima kehadiran-Mu, bahkan di dalam diri orang-orang yang kami anggap tidak menarik, penampilannya tidak bagus, bahkan mengganggu kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kami lebih peka untuk menerima dan menangkap kehadiran Tuhan. Kami saat ini Tuhan juga berdoa, secara khusus kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses kesembuhan dan kepulihannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Anak Amoresa, Ibu Rosmiati Suhardi, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andres Rasdiono, Ibu Dewi Selamat Sunarno, juga untuk Bapak Ibu serta saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kehidupan mereka dengan semangat dan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam setiap proses kesembuhan dan kepulihan yang sedang mereka upayakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tijem Mangun Sentono, Ibu Mur Jangkung, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, dan juga orang tua kami yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau yang juga memberkati saudara-saudara kami ini, Tuhan yang senantiasa menghadirkan berkat sukacita kedamaian di dalam kehidupan orang tua kami di tengah-tengah kesepian yang mereka mungkin rasakan. Bapak, kami juga menyerahkan untuk segala pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Apapun pergumulan kami, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang usaha-usaha kami, tentang sekolah kami, tentang jodoh, ataupun juga tentang apapun itu. Biarlah Tuhan yang senantiasa hadir dan menolong dan serta menguatkan kami. Dan dengan satu pengharapan bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk kami menyelesaikan segala pergumulan-pergumulan kami. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami serahkan segala doa dan syukur kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus yang lahir dan bertahta atas dunia ini, kami berdoa. Amin.